Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita sampai saat ini. Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan terus dipelihara oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya mempersiapkan hati kami. Tuhan memberikan kami hati yang mau taat kepada Engkau. Telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh diubahkan. Hamba-Mu yang berkekurangan dan berdosa, layakkan dia Tuhan dan tolonglah dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya bacakan buat kita semua. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Sekali lagi, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bebal. Sekali lagi judul renungannya bebal. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, tidak jarang jika kita memahami kitab Amsal atau pemahaman kita terhadap kitab Amsal itu sangat literal. Bahkan cenderung sekuler. Karena kita memahami kitab Amsal hanya sekedar atau sebatas pada etika saja. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal spiritual. Nah, pemahaman ini tidak sepenuhnya salah, tetapi berbahaya saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena setiap praksis atau setiap etika Kristiani harus berakar pada teologi Alkitab yang benar. Karena itu penting untuk kita pahami bahwa kitab Amsal pada dasarnya menjelaskan tentang praktik hidup Kristiani yang berdasarkan pada sikap yang takut akan Allah. Sekali lagi, praktik hidup Kristiani yang berdasarkan pada sikap yang takut akan Allah. Etika hidup kita adalah wujud dari sikap kita yang takut akan Allah. Nah saudara, takut akan Allah dalam Amsal juga perlu dipahami dengan baik. Nah di dalam kitab Amsal, takut akan Allah itu merujuk kepada dua hal. Yakni hidup yang mengasihi Allah dan hidup yang menaati firman Allah. Jadi sekali lagi, hidup yang mengasihi Allah dan yang menaati firman Allah. Jadi takut akan Allah itu tidak berarti suatu kehidupan yang ketakutan kepada Allah gitu ya. Atau suatu hidup yang diintimidasi atau dihantui oleh rasa takut kepada Allah. Bukan. Tetapi takut akan Allah dalam kitab Amsal adalah hidup yang mengasihi Allah dan yang menaati firman-Nya. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kitab Amsal ini memberikan nasihat untuk hidup atau praktik-praktik hidup orang-orang yang mengasihi Allah supaya mereka menaati firman Allah. Allah memberikan nasihat lewat kitab Amsal supaya mereka bisa menaati firman-Nya. Jadi sederhananya sekali lagi, kitab Amsal adalah tuntunan hidup atau etika hidup umat kepunyaan Allah. Jadi fokus kitab Amsal pada dasarnya berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup di hadapan Allah dengan benar. Nah, kitab Amsal memiliki topik yang dominan dan topik yang dominan itu adalah dibagi atas dua, orang bebal dan orang yang benar. Sekali lagi, orang bebal atau orang bodoh dan orang yang benar atau orang berhikmat. Pagi hari ini kita akan berfokus pada orang bebal.
Nah saudara, kata bebal dalam kitab Amsal itu memiliki sinonim dengan bodoh. Tetapi kata bebal dalam kitab Amsal itu tidak ada kaitannya atau tidak merujuk kepada kemampuan intelektualitas seseorang. Jadi tidak ada kaitannya dengan kualitas IQ seseorang. Tetapi orang bebal di dalam kitab Amsal merujuk kepada sikap yang keras kepala di dalam kesalahan dan dosanya. Sekali lagi, orang bebal dalam kitab Amsal merujuk kepada sikap yang keras kepala di dalam kesalahan dan dosanya. Orang bebal, meskipun dia tahu dia salah, dia tidak akan mau mengakuinya. Orang bebal meskipun dia tahu dia sedang hidup di dalam dosa, dia akan dengan terus keras kepala untuk menghidupi hidup yang penuh dosa itu. Nah orang bebal meskipun dia tahu bahwa tindakannya itu dibenci oleh Allah, tapi dia akan terus dengan keras kepala melakukan tindakan dosa itu. Nah orang bebal meskipun dia tahu bahwa dosa mendatangkan hukuman Allah, dia tidak peduli. Berita buruknya saudara-saudara, kita akan menjumpai orang-orang bebal seperti ini di banyak tempat. Termasuk di dalam gereja sekalipun. Inilah mengapa firman Tuhan yang kita baca di sana tertulis seperti ini. Satu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Nah sederhananya gimana sih saudara-saudara? Sederhananya adalah suatu teguran atau satu teguran kepada orang yang takut akan Tuhan itu akan membuat dia cepat sadar dari kesalahannya dan dia berbalik kepada Tuhan. Sedangkan orang bebal bahkan ketika dia sudah dipukul 100 kali atau ribuan kali tidak akan membuatnya menyadari kesalahan dan dosanya. Mengapa demikian? Karena masalah utama orang bebal terletak pada hatinya yang tidak takut akan Tuhan. Masalah utama orang bebal bukan terletak pada kemampuan intelektualitas, tetapi terletak pada kerusakan spiritualitas. Nah orang yang tidak takut akan Tuhan atau orang bebal ini akan menghidupi suatu kehidupan yang dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang melanggar dan melawan Allah. Sedangkan orang yang takut akan Tuhan, mereka yang takut akan Tuhan adalah mereka yang mengasihi Allah dan menaati firman-Nya. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Sehingga dari hidup kita terpancar suatu kehidupan yang mengasihi Allah dan yang menaati firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu betapa lemahnya hati kami, betapa mudah tergoyahnya hati kami dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Dan betapa keras kepalanya kami ketika kami berkali-kali tahu bahwa kami melakukan dosa, kami hidup dalam dosa, namun kami terus menikmati kehidupan yang penuh dosa itu. Biarlah Bapa Engkau menolong kami, sehingga kami bisa hidup dengan baik, dengan benar. Kami menjadi orang berhikmat, kami menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Kami mengasihi Allah dan menaati firman-Mu. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memancarkan tentang Allah sendiri. Karena itu Tuhan, tolonglah Bapa kami sepanjang hari ini. Kami menjalani hari kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang benar, yang takut akan Allah. Yang mengasihi Allah dan menaati firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita menjauhi sikap yang bebal. Dan mari kita hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan.